Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum memulai pelajaran kita terlebih dahulu niat bersama-sama mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalata jahlim an-namsi wan sa'iri juhali wa ihya'ad dini wa ibqa'al islami bil ilmi wa darul akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukran ala nikmatil aqli wa nikmatil syahatil badani fadlillahi ta'ala. La hadratan nabil mustafa syaitina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti mana khususan khusatan ila musma'ada kitab tasawuf khalaq sahabat hasan al-mansumti wa jami'an amiti wa masyayikhina wa mu'alifi kutub allati ta'alamnaha wa alamnaha sallallahu ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Mari kita teruskan bacaan kita hari ini yaitu kitab Tasawuf Khalaq. Untuk hari ini yaitu halaman 13 ya. Halaman 13 bab menerangkan adabul majalisi ya, adabul majalisi. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fitarana min. Adabul majalisi. Adabul majalisi utawi ikiku mertelaake pira-pira adabe, pira-pira nggon pelungguhan. Adabul majalisi utai kiku mertelake pira-pira adabe, pira-pira nggon pelungguhan. Jadi babnya ini menerangkan adab-adab yang harus diterapkan, yang harus diamalkan ketika mendatangi sebuah forum pertemuan atau mendatangi majelis, baik itu majelis ilmu, majelis yang membahas tentang ilmu, baik itu ilmu agama ataupun ilmu umum, ataupun majelis zikir yang lain, seperti mungkin majelis yasinan ataupun salawatan ataupun majelis pertemuan keluarga ataupun majelis musyawarah dan lain sebagainya. Nah, alaman wajib iku ing ngatasé wong. Alaman wajib iku ing ngatasé wong yakti kang nekani sapa man. Yakti kang nekani sapa man al majalisa ing pira-pira nggon pelungguhan. Al majalisa ing pira-pira nggon pelungguhan apa ayabada. Awas menjadi mubtada ya. Ayabda utawi ento ngawiti sapa man. Ayabda utawi ento ngawiti sapa man al hadirina
Alhamdulillah ing propro wong kang wis teka. Alhamdulillah ing propro wong kang wis teka. Bisalami kelawan uluk salam. Bisalami kelawan uluk salam. Jadi adab orang yang mau mendatangi suatu majelis, suatu forum pertemuan, itu ketika dia sudah sampai di forum pertemuan tersebut, sebaiknya sebelum ia duduk di situ, yaitu menyapa terlebih dahulu kepada orang-orang yang telah hadir di situ, yaitu dengan cara mengucapkan salam untuk semua orang yang hadir di situ. Jangan sampai kita datang ke situ langsung duduk tanpa menyapa orang-orang di situ terlebih dahulu. Ini berarti kalau seperti itu adab kita nggak ada. Adab majelis tidak kita amalkan. Jadi itu setelah kita datang sampai di situ, sapalah orang-orang yang hadir terlebih dahulu dengan mengucapkan salam. Bagaimana yaitu Assalamualaikum. Nah, wa jalisa lan yento lungguh sapa man. Wa jalisa lan yento lungguh sapa man. Hafun taha ing dalem sekirane dadi tutuk. Hafun taha ing dalem sekirane dadi tutuk. Bihi kelawan man. Bihi kelawan man. Apa al majlisu nggon pelungguhan. Apa al majlisu nggon pelungguhan. Jadi adab selanjutnya ketika kita mendatangi sebuah forum pertemuan atau mendatangi majelis, setelah kita mengucapkan salam kepada mereka yang sudah hadir, selanjutnya yaitu duduklah di tempat yang telah disediakan oleh panitia, dan duduklah sekiranya majelis itu sudah paling akhir. Maksudnya apa? Maksudnya adalah merapatkan dan duduk di tempat duduk kosong yang ditemui. Jangan membiarkan tempat-tempat duduk kosong di depannya. Karena apa? Karena akan menghalangi orang lain. Jadi umpama panitia ini untuk kedatangan para hadirin menyiapkan beberapa kursi mungkin sampai 10 kursi. Untuk 10 kursi. Kursi pertama ditaruh di depan ya, deret itu. Terus kedua nomor di belakangnya lagi satu deret. Ketiga di belakangnya lagi satu deret. Nah, ini ketika mungkin di depan ini sudah penuh, di depan sendiri sudah penuh, kita datang di nomor 2, barisan yang nomor 2 ini belum penuh. Nah, ini sebaiknya kita menempati barisan yang kedua tersebut yang belum penuh. Sekira di situ ada tempat kosong, duduklah di situ.
Jangan sampai malah duduk di belakang. Yang di belakang yang mana itu nanti kalau kita lakukan, orang-orang yang setelah kita juga akan duduk bersama kita di belakang. Akhirnya apa? Akhirnya tempat yang kosong di depan kita tidak terisi, tidak terisi. Yang penuh hanya depan dan paling belakang saja. Nah, ini termasuk adab yang kita perlu amalkan, yang perlu kita terapkan. Ketika apa? Ketika mendatangi sebuah forum pertemuan, biar rapi tempat duduk ini mulai dari depan sampai belakang penuh dengan orang-orang yang hadir. Jangan sampai depan penuh, tengah kosong, belakang penuh. Ya. Nanti kalau ada orang lagi yang datang, karena mungkin kita ini bertempat di belakang, pada tengah masih kosong, atau depan masih ada yang kosong, dan akhirnya setelah kita ada orang lagi santai penuh di belakang, tetapi ternyata di belakangnya lagi masih ada orang yang mau datang. Ini dikira nanti apa? Tempatnya sudah penuh. Akhirnya dia malah bertempat di suatu tempat yang tidak semestinya untuk orang tersebut. Jadi intinya umpama di forum majelis itu ada orang yang ditugaskan oleh ashabul hajat ataupun panitia untuk menata tempat duduk, untuk menata orang-orang yang hadir di situ, maka kita ikuti saran orang yang ditugaskan untuk mengatur duduknya para hadirin. Jangan sampai kita itu semaunya sendiri, ya, semaunya sendiri. Ikutilah aturan yang telah ditentukan oleh panitia. Ya. Wa arado lan nyento mingu sapa man. Wa arado lan nyento mingu sapa man an aqwalil amati. An aqwalil amati saking pira-pira pengucape wong bodho. An aqwalil amati saking pira-pira pengucape wong bodho. Al khaliyati kang sepi. Al khaliyati kang sepi anil faidati saking faedah. Anil faidati saking faedah. Dan adab selanjutnya, ketika kita menghadiri sebuah forum pertemuan, ketika sudah duduk di tempat duduk yang telah disediakan panitia, janganlah ketika di situ ada percakapan-percakapan yang dilakukan oleh orang yang amah atau orang umum, yang mana percakapannya ini tidak ada faedahnya, percakapannya tidak mengandung suatu faedah, baik faedah untuk dunia maupun akhirat, maka kita nggak usah mendengarkan perkataan tersebut, nggak usah nimbrung ikut-ikutan berbicara di situ. Jadi apalagi kalau di situ pembicaraannya yaitu mungkin ghibah, ya. Ghibah orang lain, ngrasani wong liya, atau yaitu membuli sebagian dari orang-orang yang hadir di situ. Kan biasanya ada tuh di suatu pertemuan itu biasanya ada orang yang ada hadir di situ itu dipoyoki, ya, dibully,
digojloki. Nah, yang seperti itu jangan kamu ikut-ikutan. Jangan kamu ikut-ikutan nimbrung di situ. Kenapa? Omongan orang-orang ini tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya, bahkan bisa juga malah menimbulkan hal dosa. Bahkan bisa saja ini melakukan hal-hal yang menyebabkan hati para orang yang hadir di situ menjadi tersakiti. Makanya kita nggak usah nimbrung. Wa ayu ghayira lan nyento ngowahi utawa ngilangi sapa man. Wa ayu ghayira lan nyento ngowahi utawa ngilangi sapa man al mungkara ing penggawe kang den sengiti syarat. Al mungkara ing penggawe kang den sengiti syarat. Biyadihi kelawan tangan iman. Biyadihi kelawan tangan iman. Fa'lam yastati mongko lamun ora kuwasa sapa man. Fa'lam yastati mongko lamun ora kuwasa sapa man ya fa bilisanihi mongko kelawan lisane man. Fa bilisanihi mongko kelawan lisane man. Fa'lam yastati mongko lamun ora kuwasa sapa man. Fa'lam yastati mongko lamun ora kuwasa sapa man fa bi qalbi mongko kelawan atine man. Fa bi qalbi mongko kelawan atine man. Jadi kalau sampai di suatu forum pertemuan tersebut itu terjadi hal-hal yang tidak disenangi oleh syariat, maksudnya hal-hal yang dilarang oleh agama, mungkin di situ terjadi ghibah, ngrasani ghibah orang lain, ngrasani orang lain atau mencaci maki orang yang hadir di situ, atau yaitu bully ya, ngerjani wong sing hadir nek kono, atau di situ yaitu ada kemungkaran yang lain, mungkin ada yang meminum minuman keras, atau mungkin ada yang tampil dengan membuka aurat, perempuan tampil di situ membuka aurat, atau kemungkaran yang lain. Intinya kalau di situ terjadi suatu kemungkaran, suatu perkara yang dilarang oleh syariat dilakukan di situ, maka kita sebagai orang yang menghadiri forum pertemuan tersebut dianjurkan oleh syariat untuk merubah kemungkaran tersebut dengan kekuasaan kita, dengan tangan kita. Kalau kita memang mampu merubah dengan kekuasaan kita tersebut. Contohnya mungkin yaitu kita hadir di situ, ditugaskan untuk menjadi keamanan di situ, untuk mengamankan forum pertemuan tersebut. Maka kalau kita melihat kemungkaran yang terjadi di forum tersebut, kita rubah kemungkaran tersebut dengan jabatan kita, dengan tugas kita yaitu sebagai keamanan, atau kita sebagai panitia di situ yang mengatur jalannya pertemuan tersebut.
maka dengan jabatan yang kita punya itu, kita rubah kemungkaran tersebut. Nah, sekarang fa'ilam yastati, kalau kita tidak mampu merubah kemungkaran yang terjadi di situ dengan kekuasaan kita, karena mungkin kita tidak mempunyai tugas menjadi keamanan, tidak menjadi panitia di situ, dan juga tidak termasuk orang yang dianggap di situ, saya dituakan atau gimana. Maka kita merubah kemungkaran tersebut dengan cara lesan kita ingatkan. Mungkin bagian dari panitia kita beritahu bahwasanya yang dilakukan di majelis ini ada suatu kemungkaran. Biar nanti sang panitia yang mengurusi tentang merubah kemungkaran tersebut dengan jalan seperti itu. Atau mungkin kalau kita itu bisa mengingatkan langsung kepada orang-orang yang ada di situ, ya nggak masalah. Asalkan nanti tidak menimbulkan malah terjadinya pertengkaran. Mungkin kita menjadi orang yang disegani di situ. Setiap yang kita katakan ini oleh orang-orang di situ dianggap, maka kita nasihati mereka dengan tentunya dengan santun, dengan penuh hormat, tidak mencaci maki, tidak merendahkan, tapi memang tujuan kita mengingatkan adalah demi kemaslahatan orang yang ada di situ, demi kebaikan orang yang ada di situ. Nah, fa'alam yastati, kalau kita tidak mampu mengingatkan dengan nasihat, dengan perkataan kita, mungkin kita tidak bisa dengan lancar menasihati karena pengetahuan kita tentang agama masih kurang. Kita tidak mampu untuk menasihati mereka yang melakukan kemungkaran, maka anjuran syariat kita harus ingkar di dalam hati, meyakini, mengakui bahwasanya perbuatan yang mereka lakukan ini adalah larangan agama. Maka ketika kita meyakini bahwasanya perbuatan itu larangan agama, enggak mungkin kita akan ikut andil di situ. Tidak mungkin kita nimbrung sama-sama melakukan kemaksiatan di situ, melakukan kemungkaran di situ. Waliyakum lan becik ngateko utawa jumenenga sapa man. Waliyakum lan becik ngateko utawa jumenenga sapa man mina majelisi saking panggonane lungguh. Mina majelisi saking panggonane lungguh ilam tad'u lamun ora narik, lamun ora narik ilal maqami maring netepi panggonan, ilal maqami maring netepi panggonan bihi kelawan man apa daruratun darurat, apa daruratun darurat. Dan adab selanjutnya ketika di situ tadi terjadi kemungkaran, kita tidak bisa merubah kemungkaran dengan kekuasaan kita, tidak bisa merubah kemungkaran dengan lisan kita, tidak bisa merubah hanya bisa merubah kemungkaran dengan hati kita, dengan ingkar di dalam hati. Maka sebaiknya kalau sudah tidak ada hajat untuk
menetap di situ. Untuk menetap di forum pertemuan tersebut, sebaiknya kita pergi saja dari situ, pulang saja dari situ. Nah, kecuali kalau ada sesuatu yang mengharuskan kita harus tetap di situ. Ada darurat yang mengharuskan kita harus tetap mengikuti pertemuan tersebut. Maka ya kita tetap di situ, tetapi kita ingkar di dalam hati. Ya. Kalau memang tidak ada darurat yang mengharuskan kita tetap di situ, anjuran syariat, sikap yang harus kita terapkan ketika terjadi kemungkaran, kita hanya bisa ingkar dengan dalam hati, sebaiknya kita pergi dari situ saja. Ya. Jangan berlama-lama di situ. Kenapa kok seperti itu? Karena kalau kita sudah tidak ada kepentingan di situ, kok tetap di situ, padahal di situ terjadi kemungkaran, maka kita itu nanti akan ikut-ikut berdosa dan juga menjadikan hati kita itu menjadi terkikis akan pengingkaran kemungkaran di situ, akan terkikis lama-lama kita pun juga menyetujui perbuatan mungkar tersebut. Makanya syariat menganjurkan kita untuk pergi dari situ kalau memang sudah tidak ada perkara yang mengharuskan kita tetap di situ. Terus wa'alayah takiro lan nyanto ora ngino sapa man. Walayah takiro lan nyanto ora ngino sapa man ahadan ing wong suci. Ahadan ing wong suci min julusaihi. Min julusai saking pira-pira rowang lungguh iman. Min julasaihi saking pira-pira rowang lungguh iman. Rubama kana terkadang ono sapa ahad. Rubama kana terkadang ono sapa ahad. Iku khairon luwih bagus. Iku khairon luwih bagus. Minhu saking man. Minhu saking man indallahi ing dalem mungguhi Allah. Indallahi ing dalem mungguhi Allah. Dan adab majelis, adab mendatangi forum pertemuan yang selanjutnya, itu ketika kita datang di situ tidak boleh kita itu menghina atau merendahkan salah satu dari orang-orang yang datang di majelis tersebut. Kenapa? Karena terkadang belum tentu orang yang kita remehkan, orang yang kita hina, orang yang kita rendahkan, itu derajatnya rendah daripada kita, belum tentu. Bahkan bisa jadi orang yang kita hina, kita remehkan, kita rendahkan, itu bisa saja derajat dia itu lebih tinggi daripada kita di sisi Allah. Nah, masalah derajat orang ini tidak ada yang tahu. Ini termasuk derajatnya lebih tinggi daripada kita atau lebih rendah daripada kita, itu enggak ada yang tahu kecuali Allah sendiri. Jadi orang itu dianggap derajatnya tinggi, itu ukurannya menurut Allah. Ukurannya menurut Allah. Bisa jadi orang yang di dunianya kelihatannya rendah, tapi dia tinggi derajatnya di sisi Allah. Nah, hakikatnya tinggi tidaknya derajat seseorang tidak ada yang tahu kecuali Allah sendiri. Nah, tinggi derajatnya orang itu diukur dari apa? Dari kematiannya.
kalau ketika dia mati membawa iman Islam, matinya husnul khotimah, maka orang ini berarti tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan kita semua ini tidak tahu bagaimana kita ini mengakhiri hidup kita. Apakah kita mengakhiri hidup kita dengan bisa membawa iman Islam, dengan bisa mati dengan husnul khotimah, ataukah malah mati su'ul khotimah, tidak membawa Islam. Nah, makanya kita harus selalu menghormati kepada orang lain. Jangan sampai menganggap rendah orang lain. Jangan sampai menganggap orang lain itu derajatnya rendah daripada kita. Kita harus husnudzon bahwasanya orang lain itu derajatnya lebih tinggi dari kita. Karena apa? Hakikatnya tinggi tidak derajatnya seseorang tidak ada yang tahu kecuali Allah sendiri, ya. Mungkin pertemuan kali ini itu saja yang bisa saya terangkan. Untuk selanjutnya itu sesi tanya jawab. Pertanyaan yang nomor 1, adab kita ketika mendatangi suatu majelis pertama kali apa yang harus kita lakukan. Kedua, ketika kita mendatangi suatu majelis, ketika panitia ini mengarahkan tentang duduk kita, apa yang harus kita lakukan. Ketiga, pertanyaan ketiga, ketika di suatu majelis ada perbincangan orang-orang amah atau orang umum, apakah kita boleh nimbrung di situ? Karena apa? Karena omongan yang ia katakan ada perkataan yang sepi dari faedah. Bolehkah kita nimbrung di situ? Pertanyaan yang nomor 4, ketika terjadi kemungkaran di forum majelis tersebut, bagaimana sikap kita? Pertanyaan yang nomor 5, ketika kita hadir di dalam forum majelis, kita tidak boleh dilarang untuk merendahkan salah satu dari para hadirin. Apa alasannya? Itu saja pertemuan kali ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.